Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Santri Dwi Ulfa, NIM 1401418398 dari PGSD Unes. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang bimbingan konseling, pengertian bimbingan konseling, dan persamaan serta perbedaan bimbingan konseling. Namun, sebelum memulai, ada pantun buat kalian yang nonton video ini. Kota Tegal, kota bahari, santun dan ramah penduduknya. Janganlah kamu bersedih hati, punya masalah, datang ke BK saja. Baiklah, kita mulai dengan materi pertama, yaitu latar belakang bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan di sekolah. Terdapat 4 faktor yang melatar belakangi perlunya bimbingan konseling. Yang pertama adalah latar belakang psikologis. Latar belakang psikologis dalam bimbingan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran atau klien. Hal ini sangat penting karena garapan BK atau bimbingan konseling adalah tingkah laku klien, tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan. Yang kedua ada latar belakang sosial budaya. Pada hal ini, individu diharapkan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan lingkungan atau budaya yang sudah ada agar dapat diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga, latar belakang pendidikan. Untuk mencapai pribadi yang berkembang, maka kegiatan pendidikan harus menyeluruh. Tidak hanya sebatas kegiatan pengajaran saja. Kegiatan tersebut bisa meliputi pengadministrasian yang baik, kurikulum beserta kegiatan proses mengajar yang memadai, dan layanan pribadi melalui bimbingan. Kemudian yang keempat adalah latar belakang perkembangan iptek. Pada era ini, ilmu pengetahuan, informasi, serta teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, perlunya bimbingan dan konseling agar dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek tersebut. Lalu materi selanjutnya ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada anak agar mampu berkembang secara optimal. Tujuan dari bimbingan konseling membantu siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik dan mengembangkan potensi yang ada di diri mereka agar menghasilkan perubahan yang positif pada mereka. Lalu bagaimana persamaan dan perbedaan BK? Persamaannya adalah 1. Bimbingan konseling merupakan proses bantuan kepada semua individu. Yang kedua, bimbingan konseling sama-sama melayani tanpa membedakan umur, agama, maupun jenis kelamin. Yang ketiga, bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku unik serta dinamis. Yang keempat, bimbingan konseling mengarahkan individu untuk membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi masalah. Kemudian perbedaannya, 1. Bimbingan dan konseling berbeda dari segi kegiatan dan tenaga penyelenggara. Bimbingan cenderung melakukan pemberian informasi dan melakukan pencegahan, sedangkan konseling bantuan yang mengharuskan tatap muka dalam menghadapi sebuah permasalahan. Yang kedua, bimbingan dan konseling terdapat perbedaan dari segi tenaga. Bimbingan bisa dilakukan oleh guru, orang tua, wali kelas, maupun kepala sekolah ketika seseorang membutuhkan. Sedangkan konseling tidak semua orang bisa melakukannya karena butuh keahlian khusus. Jadi, pelayanan bimbingan konseling perlu dilakukan di sekolah karena pelayanan ini dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.